Aduh, di pertengahan ini. Baru Kak, kita ada jadwal khusus nggak, Kak, untuk Zoom-an gitu? Nanti rencananya nanti kan ada sesi. Maksudnya dirutinin gitu? Ya, nanti ada sesi registrasi member biar kita bantu teman-teman di sini petakan berapa orang dari provinsi mana nanti digabung. Nanti per provinsi nanti mau dijadwalin kopdar untuk kumpul jenis-jenis komoditas dan sebagainya. Nanti hasilnya kita Zoom bareng lagi secara gabung keseluruhan. Jadi kita harus tahu kendalanya. Jadi kita bisa tahu kendalanya di mana. Teman-teman yang udah pengalaman bisa bantu pecahin masalah yang kita hadapi. Kalau enggak kita tanya langsung ke gurunya. Oke. Biar tidak mencari. Siap. Kak, mungkin kalau yang di Makassar bolehlah kopdar ya. Biar lebih enak barangkali. Boleh. Iya. Kalau bukan Kanda Kiki yang datang, kita samperin tempatnya Kanda Kiki. Nah, boleh. Kan bisa datangi rumah Kanda. Ya, tapi cuma satu alasannya, paling dia lagi cek barang di Samarinda. Wah, sekali. Mau dong, nanti diagendakan kalau kopdar, bolehlah di warkop atau di mana gitu. Tapi boleh. Nanti kalau ada waktu kita siap Kanda, thank you. Iya. Oke, teman-teman yang lain. Ada Kak, mau bertanya. Siap Kanda. Ya, baik, perkenalkan saya Jasper, domisili di Makassar, Kanda. Kanda Kiki mempertanyakan tadi dijelaskan terkait kita cari supplier sampai dapat buyer. Nah, ini yang pertanyaan saya terkait sertifikat atau perizinan apa saja waktu kita ekspor dua pesanan ini, apa saja sertifikat yang dibutuhkan kemarin, mungkin bisa dijelaskan Kak. Boleh, oke, makasih. Sebenarnya kalau sertifikat itu kan kalau sertifikat kebanyakan sertifikat yang ribet itu di pengiriman kontainernya ke negara tujuan. Cuman kalau dari pabrik, misalnya kan saya ini supplier bukan pabrik, dia cuman pengepul lah. Jadi ini pengepul belum ada sertifikat MSDS-nya untuk bisa ini cek barangnya bagus kualitasnya atau tidak. Jadi itu pengepul dia kasih ke harga turun, dia kasih turun harganya, saya uruskan sama itu sertifikatnya. Cuman itu kalau supplier yang kalau belum punya pabrik. Tapi kalau yang punya pabrik enak sebenarnya. Cuman begitu kalau yang punya pabrik. Jadi maksudnya Kak, pihak pabrik yang ngeluarin MSDS-nya? Iya, kita kan dari awal kita tanya memang misalnya bilang, saya ini mau ekspor, saya ini trading, saya mau jual barang Bapak ke negara ini. Kira-kira sertifikatnya Bapak, sertifikat pabrik apa-apa yang lengkap. Ditanya memang. Jadi saya ini pengepulku, dia bilang saya belum punya sertifikat ini. Nah ya, nanti saya urus. Tapi tolong turunkan, kasih murah sedikit harganya. Oke. Kan barangkali yang seperti itu Kak, ada uji labnya juga kali ya kalau berbicara MSDS ya, karena kan ada kandungan, kadar air dan lain sebagainya gitu kan, di situ tertuang detailnya. Iya. Bukan ini kalau kan saya Coco Fiber MSDS-nya kan bukan untuk yang uji lab untuk kimianya, enggak Ji. Oke, hanya untuk menunjukkan bahwa ini produknya seperti ini kali ya. Iya. Penunjukan produk jadi iya. Iya. Paham. Oke, baik. Makasih Kanda. Siap. Izin Kanda. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, saya Akbar dari Bobo Kanda. Ya. Saya mau bertanya tentang ketika di lapangan, berapa lama Kanda bertarung nih ceritanya nih? Kenapa? Berapa lama Kanda bertarung? Pokoknya bertarung dari awal ketemu supplier sampai mengantar kontainer, bertarung terus. Berapa bulan itu Kanda? Hampir satu bulan. Hampir 1 bulan. 1 bulan. Iya. Berarti 1 bulan setelah itu langsung closing Kanda?
Iya. Sambil saya cari-cari supplier, saya juga seimbangkan sama cari buyer supaya baku dapat lah ceritanya. Iya betul Kanda. Karena kan begini Kanda, saya pikir teman-teman ini banyak yang bergabung sudah beberapa bulan, terjun ke lapangan, dapat kendala, mundur Kanda. Makanya kan mundur. Kendala kita ini Kanda tuh yang sudah beberapa bulan bergabung, visit ke lapangan, ketemu supplier, terus ditolak, dan akhirnya mundur. Gitu. Makanya memang betul Kanda yang seperti Kanda bilang bahwa mental memang yang paling penting ini. Ya, terus ini Kanda dalam prosesnya apakah memang ada tim atau memang sendiri saja? Dari Zoom sebelumnya kan, Zoom pas tanggal 31 saya sudah bahas. Pertama saya ajak tim, cuman ini tim gugur semua lah ceritanya. Kayak menyerah, dia cuma mau uangnya saja. Dibilang, oh kalau bisa saya sendiri, kenapa saya tidak coba saja sendiri. Yang penting konsisten. Biarpun kita sendiri, yang penting konsisten, pasti bisa. Siap. Karena filosofiku itu saya bilang, lakukan sesuatu di hari ini yang akan membuat dirimu berterima kasih di hari-hari yang akan mendatang. Ini kalau sendiri semakin banyak cuannya. Prinsipnya. Nah, bagaimana kan Deca? Kalau sedikit orang yang bergerak, semakin banyak cuannya. Iya. Biar tidak saling was-was ya, kita beranjak dari ungkapan bahwa rezeki tidak akan tertukar. Betul. sebenarnya enak kalau per tim, karena tidak terbebani sendiri, sama risiko juga tidak ditanggung sendiri. Cuman kan tergantung mental kita mau berani atau tidak, mau dicoba atau tidak. Kalau misalnya takut gagal, mungkin belum saya sebut mental sukses, orang sukses kalau masih takut untuk gagal. Kalau misalnya ditipu ya anggap sedekah saja. Betul. Itu yang susah, kalau ditipu banyak pusing juga. Makanya butuh tim supaya yang ditipu bisa dibagi-bagi kan. Tapi dari video-video yang dari Ko Julia itu memang ada beberapa yang sharing-sharing yang di YouTube itu, yang awalnya timnya 6 orang, guguran tinggal 2 orang. Pas 2 ini malah bisa 40 kontainer tiap bulan. Karena kebanyakan itu kalau kita ajak orang, misalnya pasti dia pikir, bilang untungnya kira-kira dibagi berapa, belum dicoba, dia pikir untungnya berapa. Jadi sakit. Saya pikir Kanda seleksi alam itu. Seleksi alam. Nah itu kayaknya ciri-ciri salah satu ciri-ciri menentukan tim tadi dari Kanda Kiki itu, kalau pada saat baru gabung dia sudah tanya pembagian berapa, ya mungkin kita cari yang lain. Sebenarnya enak kalau cari tim yang betul masih berapi-api tuh. Jadi sama-sama pokoknya kita kerja keras. Ya sama-sama hajar nanti. Belakang baru. Cuman kalau kita dari sisi kerjasama kontrak, memang ada juga dari cara pandang lain bahwa kita di depan harus memang jelas sebelum berjalan siapa tugasnya apa. Ya, pembagian tim ceritanya. Ya, pembagian nanti. Karena pada saat di awal berjuang itu sama pada saat sudah berhasil, sudah ada dana itu sudah kadang berubah. Di situ sudah bertengkar. Jadi dilema juga. Karena sama saudara saja kita bisa berkelahi, sama gara-gara uang, apalagi sama teman. Ya betul. Ini udah mulai menghangat karena sudah mulai hasil yang dibahas ini. Lupa supplier. Oke. Tapi Om tanya. Ya, boleh. Ini Om semua tanya Om. Bagaimana kalau forwarder itu? Maksudnya saat kapan kita cari forwarder? Apakah setelah dapat supplier atau dapat bayarnya? Maksudnya kita hitungannya ke forwarder kapan? Kanda Celit, saya izin merokok, Di. Siap.
Asapnya tidak sampai sini, aman. Kalau masalah forwarder, sebenarnya kalau kita sudah kita kasih seimbang lah ceritanya. Sambil kita cari supplier, kita juga cari forwarder. Supaya kalau misalnya tiba-tiba ada buyer, misalnya rezeki itu, misalnya tiba-tiba ada buyer, baru kita belum hubungi forwarder, baru kan forwarder juga lama, misalnya lama biasanya balas chat tuh. Jadi mending seimbangkan. Nah, itu kan forwarder mungkin fix biayanya, bisa jadi fix. Jadi mungkin nanti teman-teman kita bagi per provinsi kan, nanti. Biasa itu buyer ada tanya, bilang dia sebenarnya dari kayak ini supplier buyer pertama aku, dia tidak tanya harga produkku, dia langsung tanya berapa FOB per tonnya. Nah, makanya mending siapkan dulu forwarder. Forwarder deh. Ya, ini juga Kanda jadi target kita bersama bahwa nanti ini kan per provinsi ada kopdarnya. Nanti tugasnya itu salah satunya mengumpulkan data forwarder, berapa biaya forwarder. Jadi teman-teman kalau ada mau kirim per wilayah, dia sudah tahu apa biayanya yang dimasukkan ke angka FOB-nya nanti. Jadi tidak pusing lagi kita. Ambil forwardernya di posisi produknya kita di daerah produk. Sumpamanya di Papua, forwarder Papua. Iya, kalau forward produk tak di lokasi mana, kita cari yang dekat-dekat situ. Misalnya kita produk tak bukan di tengah-tengah kota, kita cari yang dekat-dekat dari situ. Oh, siap. Atau bisa juga sebenarnya kita cari forwarder yang langsung di Surabaya, misalnya kan port internasional Surabaya, Medan, begitu. Pastinya kita ini eksportirnya kan di Makassar ini. Barangnya di luar daerah, di luar pulau, di Kalimantan atau di Papua produknya kita. Nah, apa dari sini forwardernya atau ambil dari sana juga? Saya diambil kan kebetulan supplier pertama aku kan di Samarinda. Jadi saya minta tolong carikan ke forwarder yang di daerah-daerah Kalimantan. Jadi langsung dia di Kalimantan. Nanti pas tutup kontainer baru saya ke sana. Siap. Thanks, Om. Sebenarnya paling enak itu kerja keras saja dulu. Pokoknya itu pas kita klik itu kunci kontainer, terbang. Dapat air saya sudah senang, Om. Saya baru mau tanyakan itu perasaannya pada saat klik pertama tutup kontainer, bagaimana perasaannya Kanda Kiki? Pertama itu pas mau tutup kontainer kan ada burunya yang mau tutup. Saya bilang jangan dulu, saya ambil HP. Saya videokan dulu saya untuk dokumentasi. Jadi saya klik itu baik, saya klik. Bahkan saya kasih ke tali pita lagi. Tali pita. Iya, tali pita. Bisa izinkan Kiki, bisa di-share nanti fotonya biar bisa jadi semangat buat teman-teman ini. Boleh. Bisa berada di posisi yang sama nanti. Boleh. Amin. Itu katanya segelnya berlaku satu kali ya. Kalau sudah disegel satu kali, kalau terbuka dia ini ada istilahnya SOP-nya itu. Ya. Sebenarnya kalau kontainer sudah diklik baru dirusak itu sudah kayak ceritanya sudah dibuka lah hilangnya SOP-nya. Oh. Bahaya juga ya. Izin bertanya Kak. Ya. Halo. Ya. Halo. Anda. Ya, silakan. Nanti terakhir saja kan kita bahas tentang keuntungan supaya tambah semangat toh. Boleh Kanda? Ya. Boleh. Boleh dikasih gambarannya. Siapa yang mau bertanya tadi? Siapa? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Kanda, nama saya Andi dari Banjarmasin nih kebetulan. Iya. Nimbrung di sini. Jadi aku mau tanya cara negosiasi harga terbaik untuk suppliernya bagaimana? Terus sama cara menetapkan harga untuk dikasih ke buyer bagaimana? Soalnya kan kalau tadi kan bilangnya dapat bayarnya dari Facebook ya, sedangkan di Facebook kan kompetitornya banyak negara nih. Jadi kan dari buyer sih pasti kan juga nimbang harga dari buyer dari negara lain kan gitu. Itu aja sih pertanyaan. Terima kasih. Cara menentukan harga Kanda? Kalau menentukan harga itu biasanya itu buyer
dia minta harga produk sama harga FOB atau chief atau GNF misalnya. Jadi dia tanya bilang berapa harga barangnya sama coba hitungkan saya FOB-nya. Jadi saya patokan, kan saya ambil ini patokan dari marketplace luar negeri Alibaba. Saya pasti selalu patokan dari Alibaba. Saya ceritanya ini harga kok di tengah-tengah, nggak mau paling bawah, nggak mau paling atas. Jadi kan misalnya otomatis ini kalau kita pasang harga tinggi sekali baru di Alibaba, harganya di bawah, pasti lebih pilih di Alibaba karena kan dia sudah masuk di Alibaba. Jadi otomatis kayak terpercaya lah. Jadi misalnya nih kita belum ada website, ada iklan di Facebook, atau di mana lah, baru mau kita pasang harga tinggi, nggak mungkin pasti lari ke buyer. Jadi mending ambillah di tengah-tengah, biarpun untungnya sedikit. Gitu. Sama tes. Kan biasanya harga yang dihitung kan ya harga fix ya. Yeah. Ada yang kuantiti 1 ton harga cuma $1 itu apakah mesti harus dicat lagi? Tes. Coba, sorry saya tidak dengar, ulang. Jadi kan di Alibaba ini kan harga nggak semuanya fix ya. Ya, sebenarnya kan ada fiturnya yang ngobrol langsung sama sama yang menjual itu. Jadi kita tanya harga perjualannya berapa. Oh, kita chatting kayak seolah-olah kita mau beli. Cek per cek kan kita ambil infonya, harganya dia begini. Jadi kita ambil patokan di situ. Iya. Itu dari harga itu Anda sampaikan ke supplier lokal lagi ya? Atau bagaimana? Kenapa? Dari harga yang di Alibaba, apakah disampaikan ke supplier lokal lagi? Atau bagaimana? Enggak. Kalau kita sampaikan ke supplier, misalnya kan pasti harga di Alibaba sudah tinggi. Itu kan harga jual. Sedangkan harga jual supplier kan di bawah. Jadi kalau kita tanya patokan, misalnya saya tanya supplier, Bang, ini Bang, saya dapat misalnya kan saya Coco Fiber, saya dapat Coco Fiber di Alibaba 3.500. Jadi kan pasti di otaknya nih supplier, boy, uang ini bisa untuk banyak orang. Oh, berarti itu harga di Alibaba pasti di atas supplier ya? Enggak? Iya. Atau margin tipis nggak ada ya? Kenapa? Sorry? Itu harganya pasti di atas harga supplier ya? Atau siapa tahu kan ada harga mirip-mirip harga supplier, tipis-tipis saja gitu. Karena kan saya ambil contoh ya, misalnya kan saya Coco Fiber di harga pasar itu 3.400 sampai 3.500 harga jual di pasar internasional. Saya ambil harga di supplier 2.700, jadi saya jual 3.300. Saya tidak mau ambil patokan 3.500. Pokoknya saya ambil di tengah-tengah. Oh iya. Yeah. Oke, Kanda ini ada Kanda Dita, Kanda Randy juga, Kanda Esron. Bagaimana Kanda Andi, Fatul Rohman? Jelas, Pak. Sudah siap. Kanda Dita Wardia mungkin? Iya. Assalamualaikum Kak, dengar semua Kak? Oke, dengar aman. Oke, ini aku punya 9 pertanyaan nih. Waduh. Boleh. Enggak berat kok, simple aja. Jadi gini, yang buat Kak Kiki tadi, Kak Kiki tuh kirim sampel nggak sih? Ya, kirim. Pasti. Kalau misalnya kita kan nggak punya website, nggak punya PT, nggak punya CV, kan biasa kan ada buyer itu yang minta nama perusahaan kamu apa. Nah, kita kan nggak punya perusahaan, bilang saya nggak punya perusahaan, Mister, tapi saya akan mengirimkan Mister sampel barang saya kirim. Itu makanya saya bilang 1 bulan itu saya bolak-balik DHL, kantor pos, saya kirim sampel ke beberapa buyer. Itu budgetnya dari mereka atau gimana Kak? Kalau biaya ongkirnya ditanggung mereka, tapi jangan ditanya dulu. Nah, ini Mister, ini betul-betul Mister yang bertanggung jawab kan? Misalnya kalau kita kirim di kantor pos baru si penerima ndak terima,
pasti biayanya dibebankan kembali kepada kita. Jadi kita ngeri-ngeri sedap juga ya kalau di ghosting nih. Iya, lebih ngeri sebenarnya kalau kita kirim sampel barang produk baru si buyer hilang langsung. Waduh, kayak gitu gimana ya? Uji nyali aja. Berani, pokoknya gas terus. Ini bagian dari pahitnya. Iya, jadi kita kan jangan bicarakan untungnya aja kan, kita juga harus juga kan, jangan nggak shock gitu. Pokoknya suka dukanya kita bahas. Jadi tetap harus ada modal ya. Ya. Berarti tetap ada modal. Kau Jule kan bilang modal. Gimana nih Ki? Aduh. Sebenarnya semua materi Kojule itu semuanya saya terapkan di lapangan karena apa ya? Karena dia bilang ekspor tanpa modal itu bisa, sebenarnya tidak bisa. Ingat ada kontennya Kojule itu dia bilang dia itu tanpa modal tapi dia punya investor dari teman bapaknya kalau tidak salah itu. Privilege dong ya. Sebenarnya bohong itu kalau ekspor tanpa modal. Karena kan misalnya kalau kita supply kan bayar pertama kan supplier pertama saya di Samarinda. Pas mau closing kan saya ke Samarinda, itu ongkos juga. Belum makannya, belum makan, penginapan. Mungkin cuman untuk bisnis sebesar ini mungkin cost-nya bisa disiasati lebih rendah, mungkin itu bukan tanpa modal. Iya. Karena kalau mau jadi kayak eksporter besar, modalnya juga luar biasa besar. Nah, trik-trik ini yang bikin memperkecil kita punya modal, tapi tetap punya modal. Sebenarnya pakai modal, tapi dari kita sendiri itu modalnya kita press pokoknya sampai seminim mungkin. Terus tuh ini Kak, sampelnya tuh gimana sih, kiloan gitu Kak? Atau mungkin lebih kecil dari itu, gimana tuh Kak? Saya itu hari kirim sampel ke Nigeria 500 gram. Itu Kakak tulanin berapa tuh? Yang penting kita kirim sampel saja. Dia bayar juga enggak minta, bilang saya mau minta 1 kilo, 2 kilo. Kan gratis, kita kasih gratis. Masa dia mau tentukan berapa kilo? Oh, iya. Tapi rata-rata Kak kirim 500 gram ya? Iya. Oh, oke. Kalau ada buyer yang minta, saya mau minta sampel produknya 3 kilo, jangan dikasih. Oh gitu. Jadi 500 gram itu udah cukup lah ya? Ya, sudah. Yang penting produknya sudah dia pegang, sudah dia lihat. Tapi kira-kira kalau ada websitenya, tetap mereka ini tetap wajib dikirimin sampel. Tergantung buyer sebenarnya. Iya. Nah, kalau buyer minta sampel kita kirim. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa kepikiran ke Samarinda sih? Kakak di Makassar kotanya kah? Atau di jauh lagi dari situ? Saya kan domisili Makassar. Itu hari kan saya bilang tadi, supplier di Makassar itu selalu pandang enteng suka lihat orang dari sebelah mata lah ceritanya. Apalagi kan dia bilang saya masih kuliah. Dia bilang kamu sekarang kerja apa? Saya kuliah. Umur kamu berapa? Saya tanya, umur saya 19 tahun. Jadi kan dia otomatis, enggak mungkin ini. Jadi kayak udah meremehkan gitu ya, kayak nggak punya duit. Jadi saya cari lagi supplier, saya dapat di Samarinda. Itu kakak cari di mana? Di Facebook kah atau gimana? Iya, di Facebook. Saya sebagian besar dari awal cari supplier sampai buyer ke besar di Facebook. Oh, oke. Makanya saya bilang, kalau kita betul-betul kulik lebih dalam Facebook, kita bisa dapat bayar di situ. Bahkan bisa closing. Wow, keren. Dari Facebook aja tuh ya. Karena kan banyak orang terkendala karena dia belum punya website. Bagaimana dia mau pasarkan produknya ke buyer. Misalnya, biaya bikin website ambillah paling murah 500.000 sama hosting sama domainnya. Jadi bilang, bagaimana caranya saya bisa press ini modal saya.
Itu sudah ngap-ngapan nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi ini sebenarnya sambilan ya, sambil kuliah ya? Iya, sambil kuliah. Kalau karyawan bisa nggak ya? Bisa. Bisa ya? Justru lebih enak karena kan sudah menghasilkan uang kalau karyawan. Oh, iya, iya. Ada modal lah ya. Nah, sudah ada modal ceritanya. Iya. Apalagi kalau punya tim kan bisa apa ya, atur job desk masing-masing kan, nanti kamu ngapain, bulan ini giliran siapa gitu ya. Karena dari awal saya ekspor, bahkan orang tua enggak tahu bilang saya mau ekspor, sudah ekspor barang ke luar negeri. Saya enggak mau cerita dulu. Pokoknya nanti saya mau orang gila ya, omong kosong gitu. Pokoknya saya mau kerja dulu. Saya enggak mau dibilang omong kosong. Iya. Sama misalnya kita sudah cerita bilang, "Mah, saya mau ekspor barang ke luar negeri." Baru misalnya enggak jadi kan malu sendiri. Iya juga sih. Jadi nanti disuruh membual aja kita ini, padahal kita juga usaha gitu kan. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang DP-nya itu gimana dong? Kita nalanginnya tuh butuh duit berapa kayak gitu? Tergantung harga produk. Kan 50% itu harus saya bagi. CDP ke supplier, saya pakai biaya transportasi sama saya pakai bayar forwarder. Oh, jadi DP-nya pokoknya 50% bukan untuk supplier semua. Oke, paham. Karena kan misalnya kalau kita kasih 50% ke supplier, siapa mau modali bayar forwarder? Kan forwarder enggak mungkin bilang saya mau DP dulu. Forwarder pokoknya barang kita sudah di kontainernya, kita harus bayar full. Berapa itu Kak biasanya harga forwardernya? Tergantung produk, tergantung harga. Dia tanya, kalau forwarder dia tanya berapa harga produknya, dia port tujuan mana, dia hitung semua. Dengan biaya berkas-berkasnya, Medi? Iya, semua under name, misalnya under name. Tapi memang Kak itu proses forwarder itu setelah kita prosesnya ini ada orderan dari wire. Itu yang forwarder urus memang semuanya yang dia bilang Kojilo. Iya, betul. Betul. Forwarder semua yang urus ya? Semua yang urus, tapi kita juga memang harus terjun di lapangan, tapi kita santai saja di lapangan. Nggak kayak kita urus dokumennya ke sini, ke bea cukai. Ya, selepas dia yang urus, tapi kita cek-cek juga ya? Iya. Oh, siap-siap. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi. Nah, kan kakak bilang tadi itu video callan sama calon bayarnya ya. Iya. Kakak bilang tunjukin barangnya juga kan. Itu berarti punya sampelnya di rumah dong, dibawa ke rumah? Punya, pasti stok. Oh, oke. Iya, kayak gini saya kan stok di rumah itu 2 kilo coco fiber. Oh, 2 kilo. Karena kan kalau udah stok, masa saya mau ke Samarinda kembali untuk video call. Nah itu, aku kira kayak gitu. Atau video kan video callan kan kalian. Terus kok dia tanya, nanti kita bingung lagi. Hahu-hahu aja kita diajak ngobrol. Itu, makanya saya stok produk saya di rumah sekitar 2 kilo. Ya, ini penting banget ini, harus dicatat ini. Nggak diminta ke pabrik, Pak? Izin, Bang Kiki. Ya, silakan. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam. Saya Tahir dari Balikpapan, Kaltim. Ya. Mau nanya untuk ekspor pertamanya, itu FOB Samarinda? Iya, FOB Surabaya, dari Samarinda ke Surabaya. Oh, Surabaya ya? Oke, siap. Ya. Oh, berarti FOB berarti domestik dari lokal dari Samarinda ke Surabaya ya. Oke, siap. Komoditinya tadi itu coco fiber ya? Iya, coco fiber. Oke, siap. Nah, kalau dari Makassar ada FOB player internasional nggak ya? Paling ke Sebenarnya Cina. ada, tapi negaranya masih terbatas. Masih sedikit. Iya. Terbatas Cina ya? Cina, jadi ke Surabaya dulu kan dah. Iya. Oke, siap. Seperti SITC atau Ceylan ya? Kenapa?
Enggak, untuk pelayaran internasional itu seperti SITC atau apa ya nih kalau di Makassar? Iya, ada pokoknya forwarder semua yang tentukan. Kita tanya forwarder, bilang saya mau pakai pelayaran luar negeri yang minim, yang kurang harga lah misalnya, yang bersahabat lah. Oke, Tabe. Kalau yang dari Samarinda tadi itu yang ke Surabaya, mereka yang sudah all in begitu atau bagaimana? Iya, sudah all in. Oke, siap. Karena kan kalau dari Samarinda ke Surabaya kan di pelabuhan juga dia minta dokumentasi. Iya, yang di Palaran. Surabaya dia cuman opor produk dari kontainer lokal ke internasional. Oke, siap. Berarti ini ya transshipment ganti kontainer lagi ya untuk internasional ya. Justru lebih ribet yang di Samarinda daripada di Surabaya. Oh, siap. Termasuk Loco Fiber ini apakah ada COA-nya atau apa yang lainnya selain dokumentasi dari Bea Cukai? Sebenarnya cuman kan ini Loco Fiber rentan kalau kena api terbakar. Iya. Ya, jadi dia cek saja packingannya. Itu yang cek dari mana, Tabe? Ya? Yang ngecek itu dari mana? Dari petugas pelabuhan. Oh, petugas pelabuhan. Siap. Ya. Tapi mungkin itu sementara, Di. Makasih banyak. Ya, makasih Kanda Tahir. Kita balik ke Kanda Dita tadi. Udah clear? Belum. Nanti siapa tahu Kanda Dita nggak bisa tidur nanti. Iya. Sudah 8 ya. Tapi yang pertanyaan yang salah satunya ini tadi ditanyakan sama Pak Tahir ya. Tadi sampai mana ya? Sampai di video. Kanda Dita, Tabe. Iya. Kanda Dita. Mungkin saya tambah sedikit untuk sampel itu. Mungkin ditanya ke calon bayarnya, apakah punya akun rekening seperti di DHL? Karena biasanya Mbak buyer itu mereka punya akun rekening di negara penerima. Ya, jadi kayak invoice gitu ya, nyampe sana tinggal mereka yang bayar gitu. Iya, betul, dibebankan ke rekening mereka. Kebetulan alhamdulillah saya dulu di DHL Balikpapan tangani sampel-sampel seperti ini. Nanti ditanyakan dulu apakah mereka punya akun rekening di DHL atau apa ya nanti. Nah, semua itu minimal 500 gram, setengah kilo ya. Cukup setengah kilo saja. Minimal segitu. Oke. Ya, minimal itu. Nggak ada yang 100 gram, nggak ada. Minimal semua 0,5. Ya. Jadi kalau nggak ada rekeningnya, Kak, berarti kita di-prank gitu ya? Nah, tanya dulu. Bayar juga sebenarnya biasa minta dia kirim di kantor pos. Ya, itu banyak sebenarnya polanya seperti itu, tapi alangkah lebih bagus ditanya dulu. Mereka yang bayar, sampai sana mereka bayar. Oh, oke. Iya, ditanya dulu ya. Gitu. Tapi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Itu Kak Kiki itu yang pas closing pertama itu, transaksi satu kali aja terus udah selesai gitu, atau tahu-tahu dapat kontrak gitu? Gimana? Transaksi satu kali baru sudah. Oh, oke. Next. Sebenarnya enak kalau langsung kontrak, jadi tidak terlalu pikir cari buyer. Tapi dari rentang waktu dari closing pertama sampai sekarang tuh berapa lama, Kak? Closing pertama itu Siapa tahu belum habis-habis gitu kan dipakai. November closing pertama, yang closing baru-baru ini ya bulan ini, minggu lalu kayaknya 2 bulan lah. Oh, oke. Oke, ini pertanyaan terakhir. Baru bisa nyenyak tidur. Iya, betul. Dari tadi aku mau nanya soalnya ngantri. Minta nomor WA, Mbak. Oh, iya. Kopdar langsung. Boleh. Sabtu ada yang kurang nanti lanjut di WA saja. Ini nih, yang pas closing di Samarinda itu tuh kakak itu monitoring dari supplier ngangkut ke forwarder atau dari forwardernya closing kontainer di portnya itu? Saya dari keluar pabrik, saya sudah mentoring.
Berarti ngikutin terus Iya. ya? Pokoknya H-2 saya sudah di Samarinda. Pokoknya saya total 4 hari di Samarinda. Tapi kayak gitu wajib nggak sih? Atau sebenarnya kita monitor lewat WA aja bisa gitu? Gimana ya? Cuman kan kalau closing kan ini apa? Kesempatan. Jadi kita bisa abadikan ceritanya. Jadi saya bisa juga sebenarnya lewat WA. Cuman lebih enak kalau kita langsung ke sana. Kita bikin spanduk, kita yang klik konten kunci gembok kontainernya. Pelepasan. Iya. Memang tahu berbeda perasaannya. Ada di situ dengan tidak ada. Beda sekali itu. Kayak seperti hore menang gitu. Ini kontainer pertama dari sekian ratus kontainer nanti ke depan ya gitu. Momennya kan yang pertama itu. Oke, Kanda Dita. Satu lagi. Siap. Berapa ini Kanda? 10 nih. Kayaknya 12 mini Kanda. Sudah 13 itu. Duanya ini sudah oper mini duanya. Makin Cali sudah maksimal 15 Pak Cali. Udah tambahan ini. Yang melambaikan tangan ini sudah banyak. Tuh kan jadi kan banyak tuh materinya jadi kepikiran. Nah, kalau kayak gini kok bisa kepikiran? Voice-nya menyusul. Kok bisa kepikiran Coco Fiber? Sedangkan mayoritas di Makassar itu apa emang Coco Fiber atau gimana? Yang dominan SDA-nya itu? Sore kan kebetulan kan orang tua kerja ekspedisi darat. Dia selalu muat itu dari Kendari ke Makassar itu Coco Fiber. Jadi saya banyak belajar di situ bahannya. Jadi enak lah, jadi gampang lah ceritanya. Jadi makanya saya ekspor. Oh, oke. Udah deh close nih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanda. Ya, sekarang Kanda Hezron nih. Hezron melambaikan tangan juga. Silakan Kanda. Kanda Hezron. Satu. Atau Kanda Akbar juga ada pertanyaan. Kom bertanya lagi, 2 saja pertanyaan. Oh, udah diambil jatahnya sama Kanda Dita tadi. Jadi tinggal 2. Sudah diborong. Silakan Kanda. Iya, kan kita mengirim dari Samarinda. Nah, sampai di saya itu tadi kalau saya tidak salah kita restaffing toh. Nah, di Surabaya kita sewa gudang kah? Kenapa? Di Surabaya kita sewa gudang karena kan kalau di Samarinda tidak bisa langsung diterima ke perusahaan pengiriman luar negeri. Biasanya kita transitkan dari luar pelabuhan dulu, terus di loading lagi sama perusahaan pengapalan luar negerinya dari gudang kita ke depo. Saya kontainer saya taruh di pelabuhan saja. Jadi kita bayar cas saja. Oh, kita bayar cas berarti. Iya, bayar cas. Oke, terima kasih. Kalau casnya berapa? Tetap lebih murah cas daripada sewa gudang, Di? Saya itu hari cas 600 atau 700 per hari, Di? Iya. Oh, kita cocokkan memang dan jadwal pengapalan. Iya. Oh. Jadi FOB itu udah selamanya tentang biaya dari gudang ke pelabuhan, udah selamanya. Kita harus betul detail-detail sewa pelabuhannya, kita taruh kontainer itu kan bayar juga. Betul. Terima kasih. Ya. Oke, Kanda Inong. Kayaknya sinyalnya ini. Kurang jelas Kanda. Oke. Jelas Mika? Oke, silakan. FOB itu dari Samarinda atau dari Surabaya? Artinya FOB untuk memberikan kepada pembayarnya. Sorry, enggak kedengar coba lagi. Ya, kan kresek-kresek Kanda Inong. Mungkin lagi sementara lock kontainer ini Kanda Inong. Angin-anginnya port ini nih.
Angin-anginnya di Makassar angin pelabuhan. Angin-angin pelabuhan kayaknya nih. Cek. Aduh, jelek ini. Kayaknya sinyalnya Kanda. Apa kita ekspor ke Inong? Kalomang kah? Ke Nigeria? Kayaknya Kalomang ini. Kalomang ini. Keluar semua dari kontainer Kalomang. Mati dia. Lepas dari kontainer, lepas. Kanda saya dulu, Kanda cari. Bisa masuk? Kanda? Ya, Kanda Hesron? Ya. Yeah. Oh iya, tapi Yeah. saya Hesron dari Polewali. Ini yang saya mau tanya, Kak. Harga logistiknya itu kan berubah Kak. Ya. Jadi setiap berapa hari atau minggu atau bulan kayak itu berubahnya atau tidak menentu begitu? Iya, tidak menentu. Kalau biaya logistik kan biasa naik sewa kapal juga, tergantung musim-musimnya. Kalau musim hujan naik sewa kapal, atau lagi musim-musim ekspor tuh, jadi susah dapat kontainer, naik lagi biaya logistik. Nah, ya berarti kita harus dekat sama forwardernya dulu itu Ya, baru. betul. Nah. Harus pegang kontaknya baru. Nah, anggap teman sendiri, kalau perlu anggap sebagai pacar. Ya sekian. Makasih banyak, Pak. Iya, siap. Kanda Repil. Silakan Kanda. Oh iya Bang. Ini maaf perkenalan ya, nama saya Repil ya. Saya orang Kendari, cuman memang tinggal di Bogor. Nah, saya masih baru juga dalam bidang ini, Bang. Saya pengen nanya itu, karena kan di Kendari itu banyak sekali, apalagi di wilayah kampung keluarga saya ya, banyak sekali itu minyak atsiri atau minyak nilam. Banyak sekali itu minyak nilam. Kalau menurutnya Bang Kiki ini, minyak nilam itu bagus untuk coba ulang. Di kampung saya ini kan, di kampung keluarga saya ini kan banyak. Bang Repil, mic-nya dulu Bang. Bang? Lagi acara kayaknya. Bang Gigi? Iya, silakan. Oke, lanjut. Itu di kampung keluarga saya ini banyak minyak nilam atau minyak atsiri. Nah, itu menurutnya Bang Kiki itu minyak nilam atau minyak atsiri, atau mungkin ada juga yang mau jawab yang lain, bagus nggak untuk diekspor, Bang? Kalau masalah produk-produk lain, sebenarnya saya belum pelajari knowledge-nya. Karena saya cuma belajar di turunan cuma di Coco Fiber. Nah, kalau masalah bisa ekspor atau tidak, bisa cari di internet. Misalnya minyak nilan. Iya, minyak nilan. Ya. Bisa bantu jawab Bang, saya bantu jawab minyak ini. nilan diekspor ke negara mana? Coba cari di Google, pasti ada. Oh, itu dibantu dijawab itu. Ya. Anda Inong. Minyak nilam sangat potensi sekali. Saya juga lagi masuk minyak nilam. Potensi minyak nilam itu kan sebetulnya dia pengikat bahan kimia untuk parfum. Minyak nilam terbaik di Indonesia itu hanya di Sulawesi. Jadi minyak nilam itu ada Sumatera, Jawa, sama Sulawesi. Sulawesi yang minyak nilam paling terbaik di dunia. Jadi ekspor minyak nilam itu sangat luar biasa potensinya, terutama di Eropa, dan parfum-parfum itu semua pakai minyak nilam. Bahkan kalau kita pakai Chef Care yang itu untuk iklannya aromaterapi itu mengandung minyak nilam, patchouli oil. Itu potensi sekali minyak nilam. Loh, ini yang jawab abang siapa lagi namanya? Inong. Abang Inong. Sorry, kenalin Abang Inong. Oh iya Bang. Anda Iman. Oke. Oke, terima kasih, lanjut. Oh ya, terima kasih banyak Bang Inong. Bisa mungkin di share WA-nya nanti, mana tahu ada yang saya mau tanya lagi lebih lanjut sama abang. Kalau abangnya berkenan. Siap. Boleh, kita bersama. Saya juga ada beberapa supplier. Kalau misalnya abang mau, nanti kita bisa join. Oh, boleh Bang, boleh Bang. Ya, boleh. Nanti kita share itu registrasi member bisa saling kontak teman-teman. Ya. Lanjut Bang Kiki. Lanjut, Kanda Kiki. Kalau boleh di share di nomor grup ya. Oh ya, bisa juga nanti. Di grup mana Bang? Di grup WA, di grup BES. Nanti bisa lihat ya. Atau kita share nanti di sana. Siap.
Makasih banyak, Bang. Siap, Kanda Repil. Siap-siap balik ke Kendari. Oh, siap. Kanda Ruby. Silakan Kanda Ruby. Ya, Kanda mau tanya. Kanda Kiki itu closing pertama tahun berapa, Pak? Tahun kemarin, bulan 11, akhir bulan. Oh, akhir bulan. Ya. Terus itu langsung bayarnya itu berkontrak dengan Kanda Kiki atau bagaimana? Nggak kontrak, 1 kali pesan saja saya kirim, sudah. Kalau sebenarnya enak kalau ada kontrak, tapi si buyer bilang dia cuma butuh 1 kontainer saja. Oh, oke. Terus yang tadi DP 50%, barang dikirim berapa hari itu 50%-nya dibayar, Pak? Sebelum saya mau kirimkan itu BL kalau tidak dia transfer 50%. Oh, pokoknya okay. 2 hari semenjak 2 hari setelah kontainer jalan dia sudah transfer. Oh, berarti BL terbit sudah ditransfer ya? Iya. Oke. Iya. Mungkin cukup, Pak. Oke, Kanda Ruby, terima kasih. Tadi ada ngomong-ngomong transfer. Nah, tadi juga Kanda Kiki mau janji kita kasih bunga-bunga dulu. Yang pertama ini. Penyemangat. Ada pertanyaan lagi nih dari Kanda Zaldi. Boleh, Kanda? Boleh. Silakan. Sebelum kasih bunga-bunga. Nanti. Assalamualaikum. Malam semua teman-teman. Saya mau tanya sama Om Kiki. Om kenapa pilih Coco Fiber? Nah, itu tadi saya bilang, saya jawab pertanyaan siapa tadi itu. Karena itu hari kan kebetulan orang tua ekspedisi darat, dia selalu antar barang Coco Fiber dari Kendari ke Makassar. Kebetulan saya juga terjun di lapangan, saya tahu kualitas Coco Fiber, kadar airnya saya tahu, makanya mending saya ekspor Coco Fiber supaya lebih gampang tahu produknya. Oh iya. Terus yang kedua, apa persiapan tak sebelum ke supplier, Om? Mental. Pertama mental. Kedua saya bawa katalog. Terus suppliernya welcome juga begitu, Om? Kalau yang di Sulawesi tidak ada welcome sama saya. Terus terang ini, tidak ada yang welcome sama saya pas yang supplier Sulawesi. Iya, karena kebanyakan teman-teman juga itu begitu, kalau ke supplier pasti diminta LOI atau yang lain. Iya. Terus dokumen-dokumen yang kita siapkan itu selain yang forwarder siapkan apa itu, Om? Itu cuman itu saya siapkan MSDS pabrik, karena kan ini supplier punya pabrik. Cuma itu saya siapkan. Oh, cuma itu saja, Om? Iya. Tapi Kak, kalau commercial invoice-nya sama packing list-nya? Ya. Kita juga yang siapkan toh? Iya, saya yang siapkan. Kita kita sama supplier bilang barang begini berapa, barang begini berapa gitu. Oh, iya. Kayak nota aja begitu, Om Di. Iya, yang packingannya kurang bagus berapa. Iya. Iya, terus bayar tak bagaimana, Om? Jadi dari berapa bayar kita coba hubungi, ada berapa yang respon begitu, Om? Sebenarnya saya tidak hitung juga berapa bayar, pokoknya banyak, cuman yang respon bisa dihitung jari lah. Cuman alhamdulillah saya tebar pancinganku, alhamdulillah ada juga ketangkap, alhamdulillah bisa dua kali closing. Bagaimana cara bayar, Om, di Facebook? Saya cari di pencarian, kan Coco Fiber kebanyakan di Sri Lanka sama di Nigeria. Saya
Saya cari marketplace Nigeria sama Sri Lanka. Industrial, saya cari Sri Lanka Industrial Marketplace. Saya cari begitu. Saya join di grupnya. Saya share foto produk saya, company sama spesifikasi produk. Oh berarti sebelum kita menawarkan ke buyer ada memang website tak begitu atau perusahaan tak begitu? Saya closing pertama anda pakai website. Saya cuma pakai foto katalog, foto katalog. Saya susun sama di situ. Saya misalnya saya trading company dari Indonesia bagian Sulawesi. Saya tulis di situ. Oh iya cukup Om. Makasih banyak Om. Siap. Oke. Kayaknya bintang kita malam ini nanti tidak bisa tidur karena kecapean ini menjawab pertanyaan. Boleh, silakan bunga-bunga langsung. Berbunga-bunga, oke. Mungkin pengalaman berikutnya bisa di-share di Zoom kita berikutnya, Kanda Kiki. Kita menagih janji biar jadi penyemangat. Tadi ada kata-kata invoice dan ada kata-kata margin, mungkin bisa di-share range-nya saja. Dalam kisaran berapa untuk yang pertama ini, perdana ini, jadi bisa penyemangat buat kita semua. Silakan Kanda Kiki sebagai penutup. Oke. Supaya semua bisa tidurnya, supaya semangat juga semua. Alhamdulillah kontainer pertama saya dapat orderan itu senilai 71 juta, hampir lah 72. Hampir 72. Saya terima bersih itu hari berapa ya? 12, tapi saya potong 2 juta untuk biaya undername. Jadi 10 lah. 10 juta satu kali kirim ya? Ya, satu kontainer. Oke, teman-teman, jadi yang sudah puluhan kontainer sudah kebayang berapa potensial keuntungan kita kalau mau itu. Tapi alhamdulillah yang kemarin ini 2 kontainer. 2 kontainer? Iya, dan lebih banyak nominalnya daripada yang closing pertama. Oh, kontainer kedua ini? Iya. Yang ini kemarin hampir 15 juta bersih. Satu kontainer. Kak, izin itu 20 feet apa yang 40 feet, Kak? 20. Yang 20. Oke. Wah, thank you, Kaki. Ya, sudah bisa tidur nyenyak ya, semuanya ya. Tapi Kak, satu lagi Kak. So, open video dulu Mbak ditanya. Oke, masih ada. Yeah. Open video Mbak ditanya. Biar begini kan. Oh, bentar. Ya, siapa tahu ketemu di mana gitu. Iya, siapa tahu ketemu di pabrik yang sama, supplier yang sama ya. Bukan ya. Sama-sama member. Oke, saya juga mau nitip 2 pertanyaan terakhir nih buat Kanda Kiki untuk sesi kita malam ini. Pertama, satu saja nih. Pertama yaitu bagaimana persiapannya. Tentu ada persiapan Kanda Kiki jika jelek-jeleknya terjadi, buyer pada saat kontainer sudah tiba dia beralasan bahwa barangnya tidak sesuai dengan yang dia pesan gitu atau rusak, jelek. Sebenarnya kalau alasannya sebenarnya itu buyer, dia bilang ya, memang. kualitasnya enggak cocok kan. Saya sudah kirim sampel produkku. Jadi kan kau tahu ini produk kualitasnya bagaimana. Jadi pasti dia bilang mungkin ini orang baru. Jadi saya bilang ini kualitasnya enggak sesuai sama yang dikirim sampelnya. Padahal kan saya 100% yakin itu sampelku sama yang satu kontainer. Saya sudah semuanya itu sama kualitasnya. Jadi saya bilang ya udah, nanti orderan berikutnya saya kasih potongan harga lah supaya tenang lah ceritanya si buyer. Oh begitu ya, kasih catat begitu. Apa perlu kita videokan itu proses pemasukan pengepakan? Jadi kita ada bukti juga, misalnya kita videokan proses. Pasti saya setiap sebelum tutup kontainer, saya video setiap saya dari kontainer kosong sampai full, saya videokan, saya kirimkan ke buyer. Oke, siap. Ada ininya pesannya buat teman-teman ini untuk closingnya Kanda Kiki. Ya. Sebelum kita finish ke sesi berikutnya. Kalau dari saya
yang itu tadi, lakukan sesuatu di hari ini yang akan membuat dirimu berterima kasih di hari-hari yang akan datang, dan masa-masa sulit akan mengujiku, tetapi tidak dengan menghancurkanku. Betul luar biasa. Bisa di-update di status teman-teman. Boleh. Sama satu lagi, Kanda Calit. Siap, Kanda. Satu, tidak ada yang peduli dengan cerita manismu. Tidak ada yang peduli dengan cerita manis perjuanganmu. Sampai kamu sukses. Jadi sukseslah dulu sebelum banyak bicara. Betul, luar biasa. Betul. Jadi Kanda Kiki tidak dikasih sesi khusus ini, seandainya dia belum ekspor nih. Oke, Kanda, terima kasih banyak sudah sharing sama kita. Nanti mungkin banyak teman-teman, karena Kanda yang pecah telur ini sudah 2, jadi mungkin kita mentok-mentok minta arahan lagi sama Kanda nih sampai nanti teman-teman. Kalau kurang jelas bisa langsung WA saja. Ya, bisa. Kopdar boleh dong, Kopdar. Ya, boleh. Pasti. Kopdar. Waktu Kanda Calit nanti yang ngopi-ngopi. Ya, di warkop lah enak sambil ngopi-ngopi. Boleh. Sambil ini boleh nanti kita jalurkan. Nah, besok boleh. Sesi berikutnya teman-teman, kita mau masuk ke sesi registrasi member. Jadi tujuannya seperti yang saya infokan tadi. Jadi kita bisa petakan teman-teman wilayahnya di mana, kita kumpulkan, kita pertemukan buat kopdar masing-masing. Nanti teman-teman bisa membuat schedule untuk mencari komoditas apa di daerahnya masing-masing yang bisa digarap teman-teman. Terus bareng-bareng bisa menghitung biaya forwarder. Jadi bisa jika membutuhkan perhitungan biaya ekspor yang dibutuhkan oleh buyer sudah bisa dikerjakan masing-masing. Saya share. Kanda Calit, sorry saya potong. Oke. Saya dulu Kanda. Saya apa? Boleh. Saya akhiri dulu. Enggak apa-apa? Oh iya. Belum. Karena Silakan. Mau saya kerja dulu. Siap, ya. Mau ada bayar lagi mungkin. Amin. Doa saya. Siap, Kanda. Saya izin live dulu semuanya. Makasih Kanda Kiki. Ya. Assalamualaikum. Mas Kiki. Oke, saya share linknya untuk kita isi sama-sama teman-teman di grup WA bisa ekspor Sulawesi. Nanti teman-teman isi, nanti hasilnya saya rapikan lagi, saya kelompokkan berdasarkan provinsi. Nanti saya share lagi ke grup biar teman-teman bisa saling kontak, saling ketemu. Terus nanti targetnya dari minggu ke-2 sampai minggu ke-3 Januari saya akan share kelompok-kelompoknya teman-teman untuk kopdar di wilayah masing-masing. Minggu terakhir Januari tanggal 24 sampai tanggal 29 kita range lagi Zoom meeting bareng-bareng untuk lihat progresnya sampai mana, kendalanya sampai mana yang bisa teman-teman bisa terhambat bisa ekspor. Kita bahas bareng-bareng, kita pecahkan bareng-bareng. Tentu goalnya mudah-mudahan ada yang bisa pecah telur lagi setelah Kanda Kiki. Jadi kita setidaknya udah ada pegangan nih, jika ada mentok-mentok kita bertanya ke Kanda Kiki. Jadi mohon diisi teman-teman secepatnya, biar saya bisa share secepatnya. Dan minggu kedua, minggu ketiga ini masing-masing kelompok provinsi bisa atur jadwal kopdar, hasilnya bisa dipresentasikan di minggu akhir di Zoom kedua kita bisa ekspor Sulawesi. Terus yang berikutnya sesi terakhir dari saya minta bantuan dari Kanda Inong, ada closing speech-nya sekalian doa bareng lah. Mudah-mudahan jangan ada kendor teman-teman sampai bisa closing. Kalau sudah ekspor 1 kali 2 kali mau kendor silakan. Tapi kita ekspor dulu lah. Minimal 1 atau 2 kali 2 kontainer. Ya. Silakan Kanda Inong. Ya, oke, terima kasih Bos Khalid. Apa nih? Tentang apa nih? Ya, closing nih buat jaga ya semangat teman-teman, mungkin mentok kiri kanan ya jangan down dulu. Kita bareng-bareng lah sampai bisa jadi eksportir gitu. Kanda Kiki aja di umur sekian dan masih mahasiswa, masih mental kiri kanan dianggap remeh, bisa sama supplier bisa closing 2 kontainer. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa. Oke, silakan Kanda. Sekalian kalau ada doa-doanya. Teman-teman bisa ekspor Sulawesi. Saran juga bosku kalau bisa namanya jangan bisa ekspor Sulawesi, mungkin bisa ekspor Indonesia Timur karena di situ ada yang tadi dari Bima, dari NTT mungkin ya. Oh boleh, kalau perlu kita perluas lagi, nanti kita invite yang teman-teman di luar Sulawesi juga.
Ya, oke. Untuk teman-teman yang ini bisa ekspor, terima kasih atas waktunya. Jadi saya cuma bilang bahwa untuk kita menjadi eksportir yang baik, kita harus mengerti tentang teknis pelaksanaannya, terutama materi-materinya, FOB, di situ kita harus tahu, tentang kepelabuhanan juga kita harus tahu. Jadi buat yang kalian masih pemula, mohon dipelajari segala materinya yang dari video itu, terutama cara perhitungan FOB dan kepelabuhanan forwarder. Nah, di sini kalau saya mau cerita tentang forwarder, ada tadi yang bertanya SITC. SITC itu sudah ada direct call dari Makassar. Makassar sudah ada direct call SITC. Nanti lebih teknis lagi kalau kita bicara itu, mungkin ada sesi lain lagi kali ya. Perihal tentang bagaimana forwarder. Apa sih bedanya forwarder, EMKL dengan JPT? Terus bagaimana menghitung harga FOB dan ekspornya juga. Itu juga harus dibahas juga. Apalagi ya kira-kira materinya, websitenya juga harus penting, harus ada. Terus juga ini sosial media, kalian harus penuhi sosial medianya, datang ke supplier dengan baik-baik, lalu divideokan, dipresentasikan, masukkan ke YouTube, masukkan ke Facebook, Instagram, sehingga kalau seperti tadi Kanda Kiki itu kan dia mencari market dari Facebook. Ada yang juga dari directory seperti GoForward. Ada juga nyarinya dari ITPC. Ada juga nyarinya dari FTA. Ada juga yang nyari dari KBRI. Nah, yang penting semua materinya harus disiapkan dengan lengkap, bertahap, baru kita berjuang fight, jangan menyerah. Itu saja. Siap Anda. Iya. Terus nanti mungkin saya juga ada sharing tentang kalkulator FOB bagi teman-teman yang pengen belajar tentang kalkulator FOB bisa tahu, karena FOB itu ada dua jenis. Ada FOB yang memang kita minta sama forwarder, itu untuk kalian untuk kelas basic ya, artinya di situ forwarder juga ngambil untung banyak. Contoh misalnya pengurusan pitosanitari. Itu pitosanitari sebetulnya ngurusnya 100.000, tapi kalau kita langsung ke forwarder dia bisa kenain 1 juta. Waduh. Iya. Sama juga misalnya kita ngurus PEB atau COO. COO itu Certificate of Origin. Itu dikeluarin sama Kementerian Perdagangan. Kalau di Makassar tuh ada di TPM, kantornya di Terminal Peti Kemas. Nah itu ngurusnya itu 50.000 doang untuk keluaran COO-nya. Tapi kalau kamu lewat forwarder bisa kena 1,5 juta. Ya kan, kalau misalnya all in. Nah itu kan untuk pemula kita langsung hajar aja serahin sama FOB sama forwardernya. Tapi kalau kita setelah itu belajar, kita bisa dapat hemat berapa juta ini untuk pengurusan sendiri. Nah, itu perlu kita untuk belajar teknis detail FOB-nya. Izin Kanda Inong, maaf. Bisa kita agendakan di Zoom kedua satu sesi untuk kalkulator FOB ini? Di-sharing ke teman-teman. Nanti kita cari waktu tentang bagaimana ngitung FOB. Ada juga kalkulator FOB-nya nanti bisa saya share. Kemarin ada juga teman dari Bisa Ekspor Sulawesi ini nanya, japri saya, minta kalkulatornya dong. Sekalian aja nanti kita share bagaimana cara ngitung perangkat-perangkatnya dalam FOB. Siap. Di sesi kedua nanti Zoom. Oke, iya. Inong, mau nanya dong. Siap-siap, Bos Glebon. Kalau biaya untuk fumigasi, Kak Inong, sekitar range berapa ya misalkan? Fumigasi itu mungkin sekitar 200.000 ya, 200.000-an fumigasi. Oh iya, sekalian aja saya jelasin di sini ya. Besok kan nanti ada kita cari waktu sesi untuk FOB. Nah, dalam rangkaian FOB itu salah satunya ada surveyor, itu COA, Certificate of Analysis. Terus ada dokumennya pitosanitari, terus dokumennya ada COO, terus ada namanya PEB. Dan juga salah satunya fumigasi. Fumigasi itu penting banget sama dinas karantina. Dia maunya itu barang yang ekspor harus ada fumigasi. Jaminan dari Indonesia bahwa Indonesia itu bersih dari hama jamur atau virus yang melekat lah pada barang tersebut. Betul, Kak Inong, karena soalnya biasanya kan paket atau komoditi yang dikirim biasanya kan lama tuh di atas perairan atau di kontainer, biasa sampai ke buyer berjamur. Itu kan pasti
jadi di reject kah, itu kan akan sangat fatal nanti akibatnya untuk teman-teman yang lain. Makanya saya nyeletuk sedikit Kak Inong gitu. Terima kasih Kak Inong. Oke, sip. Sama-sama. Oke, doa mungkin Kak Kanda Inong. Oke, berdoa nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa closing semua. Saya nggak tahu nanti berdoa menurut ajaran apa gitu. Masing-masing lah. Oh iya. Aduh, kayaknya kalau sesi doa ya kita mohon doa aja, semoga Allah SWT memberi kita kekuatan, memberi kita semangat, tetap semangat, karena memang bisnis di eksportir ini kita sangat rentan dengan prank dan PHP. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk kita terus istiqomah dalam hal eksportir ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menghimpun tim-tim yang terbaik. Karena tim yang terbaik itu adalah yang spiritnya dari awal sampai akhir. Semoga tim kita adalah tim yang terbaik. Semoga semangat kita tetap terjaga. Kalau jangan kalian merasa bahwa kalian sendirian. Dengan adanya komunitas ini kita bisa saling support, bisa saling dukung. Semua hal kita bisa tanya dalam grup. Semoga kita tetap silaturahim kita tetap terjaga dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih Kang Denong. Terima kasih semua teman-teman. Kita kayaknya cukupkan dulu Zoom perdana kita ini, dan alhamdulillah berhasil. Ada Kiki juga sharing banyak, kita dapat insight banyak. Tinggal implementasi, action. Nah, salah satunya nanti implementasi pertamanya Kopdar nanti ketemu, mudah-mudahan langsung lanjut ke lapangan. Nanti kita update lagi di Zoom berikutnya kendalanya apa, kita pecahkan sama-sama sampai pecah telur semua. Ikutin Kanda Kiki ya. Amin ya Allah. Amin. Makasih Kanda. Terima kasih kesempatannya. Makasih. Makasih. Saling jaga semangat. Nanti kita lanjut lagi di grup. Mohon bantu isi link form membernya biar kita gampang koordinasi. Kita nanti update lagi di grup. Semangat terus. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.